على تمام فضله وإحسانه والشكر له على ما من علينا من بحر جوده وكرمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة، وعلى آله وأصحابه والذين تمسكوا بسنته إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan syarah Al-Hikam Al-Ata'iyah di Sayyidina Imam Al-Arif Billah Syekh Ahmad Ibn Ata'illah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa afadu alaina min barakatihi wa fuyudatihi wa anwarihi wa asrarihi ya rabbal alamin. Pada pertemuan pekan yang lalu kita telah membahas hikam yang ke-144. Ajhalun nasi man taraka yaqina ma indah li dhanni ma indan nas. Ajhalun nasi utawi sebodoh-bodoh menungso iku man wong taroka kang ninggal sapa man yakina ma ing yakini barang indahu kang ing dalem ngersani man li dhanni ma krono sangkaani barang indan nasi ing dalem mungguhe menungso. Sebodoh-bodohnya orang adalah yang meninggalkan keyakinan yang ada padanya dengan melihat prasangka yang ada pada orang lain. Penjelasannya kemarin kita telah memberikan satu pendekatan bahwa penilaian baik, sangkaan baik orang lain terhadap kita itu adalah merupakan zon, merupakan bentuk kebaikan orang yang menyangka. Jadi ketika orang bersangka baik kepada kita, sebenarnya bukan kita yang baik, bukan. Tapi itu menunjukkan kepada baiknya orang yang menyangka. Ya. Maka ada satu syair yang mengungkapkan idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhum. Jika buruk perbuatan seseorang, maka buruk pula sangkaannya. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi, dan apa yang dia biasakan dari keburukan itu akan menjadi sebuah menjelma, menjadi sebuah tuduhan terhadap orang lain. Artinya orang ketika menuduh buruk orang lain, sebenarnya yang buruk bukan yang dituduh, tapi yang menuduh. Sama sebaliknya juga begitu. Kalau orang menyangka baik pada orang lain, itu sebenarnya yang baik itu bukan yang yang disangkai baik, tapi yang berbaik sangka. Maka sangat lucu sekali apabila kita kemudian kita lebih mempercayai pandangan penilaian orang terhadap kita daripada keyakinan kita terhadap diri kita sendiri. Artinya orang lain menganggap kita soleh, menganggap kita mulia, menganggap kita berilmu, itu kan pandangan orang. Itu merupakan bentuk husnudzan orang. Dia yang baik sebenarnya, bukan kita yang disangka. Ya. Sedangkan kita tertipu dengan pujian itu, tertipu dengan sangkaan baik orang itu, sehingga kita terbuai, lupa diri, lupa daratan, dan seterusnya. Padahal kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita tahu diri kita yang sebenarnya. Ini sekilas tentang hikam 144 yang telah kita bahas pada
minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan hikam 145. Qala radhiyallahu anhu, idza atlaqa as-sanaa'a 'alaika wa lasta bi ahli fasni 'alaihi bima huwa lahu ahlu. Idza atlaqa nalikane nglonggarake sopo idza atlaqa nalikane nglonggarake asana ing muji alaika ing atase sira walasta bi ahlihi walastalan ora ono sapa sira bi ahlihi kelawan patute sana fasni mung kamuji sira alaihi ing atase Allah bima kelawan barang huwa kang utawi Allah lahu maring sana iku ahluhu layak atau patut sapa Allah. Ya. Artinya jika orang kemudian memuji kita padahal kita tidak memiliki sifat-sifat yang dipuji oleh orang tersebut, maka hendaklah kita memuji Allah terhadap sesuatu yang memang Allah layak untuk mendapatkan pujian itu. Ya, artinya pada saat kita menuai pujian dari orang, ketika kita menuai pujian dari makhluk, ketika kita menuai pujian dari sesama, padahal kita tahu bahwa pujian yang diberikan oleh orang lain terhadap kita, itu sebenarnya kita masih jauh dari yang mereka puji. Maka hendaklah di situ untuk menyelamatkan dari ujub, menyelamatkan kita dari maghrur, tertipu, ya. Maka hendaklah kita arahkan atau hendaklah kita alihkan dengan memuji Allah, ya. Arahkan pujian itu kepada Allah yang mana Allah memang layak untuk mendapatkan pujian itu. Satu contoh begini, saya mendapatkan pujian dari santri Wamid misalnya. Wah, Abe itu orangnya soleh. Wah, Abe itu orangnya alim. Contoh ini, contoh. Padahal saya sendiri lebih tahu, walaupun sampean semua menyangka saya orang soleh, nyangka orang alim, tapi saya kan lebih tahu. Sejauh apapun yang sampean berikan tentang pujian, itu saya tetap lebih tahu, ya, tentang di mana rusaknya saya. Ya memang ada sisi-sisi solehnya misalnya, tapi saya lebih tahu kalau dibandingkan sisi-sisi rusaknya, sisi-sisi pelanggarannya, maka sampean seandainya tahu tidak akan mungkin memuji saya orang soleh, saya orang alim dan seterusnya. Nanti saya kan lebih tahu bahwa saya tidak layak sebenarnya mendapatkan pujian itu. Maka untuk menyelamatkannya adalah dengan alihkan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang Allah layak untuk mendapatkan pujian itu. Bahkan lebih dari apa yang dipujikan. Maka ketika sampean misalnya muji saya tadi, itu luar biasa, orangnya soleh, orangnya alim dan seterusnya. Padahal saya lebih tahu sisi-sisi mana ilmu yang tidak saya kuasai. Sisi-sisi mana saya yang sering maksiat dan seterusnya. Di sisi lain saya sudah mendapatkan pujian dari sampean. Maka caranya adalah dengan saya alihkan pujian itu kepada Allah. Bahwatan ya Allah ini sebenarnya sampean yang maha baik, sampean yang maha alim. Saya tidak memiliki kebaikan apapun. Saya tidak memiliki ilmu apapun. Sampeanlah. Jika ada ilmu, maka itu ilmu sampean. Jika ada kesolehan, itu anugerah dari sampean. Sehingga kita terselamatkan dari apa? Terselamatkan dari ujub, terselamatkan dari riya, terselamatkan dari berbagai penyakit yang lain. Idza atlaqa as-sanaa'a 'alaika wa lasta bi ahli fasni 'alaihi bima huwa lahu ahlu. Nggih pun 146. Karena ini sebenarnya runtut nggih, bahasanya masih tentang pujian. Kemudian bagaimana kita mengolah pujian itu jangan sampai menjadi bumerang bagi kita yang membinasakan. Tapi bagaimana pujian itu menjadi hal yang menyelamatkan bagi kita. Ya, tidak membujuk kita, tidak menipu kita. Yang 146, az-zuhadu idza mudihu in qabadu li syuhudihim as-sanaa'a minal khalqi wal 'arifuna idza mudihu in basatu
li syuhudihim dzalika minal malikil haqqi. Az-zuhadu utawi pira-pira wong zuhud. Az-zuhadu utawi pira-pira wong zuhud. Zuhud adalah orang yang tidak zuhud itu lebih dari waro. Kalau waro itu meninggalkan sesuatu yang syubhat. Kalau waro itu meninggalkan sesuatu yang syubhat. Meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat. Itu waro namanya. Tapi kalau zuhud itu bahkan meninggalkan sebagian satu yang mubah. Jadi yang mubah pun, ya, yang berlebihan itu ditinggalkan. Hanya mengambil ala qadril hajah. Hanya mengambil ala qadril hajah. Itu orang-orang zuhad. Ya, orang-orang zuhud. Az-zuhadu utawi piro-piro wong zuhud. Dia orang zuhud itu orientasinya adalah orientasi Allah, bukan orientasi dunia, bukan orientasi bukan orientasi harta, bukan orientasi kedudukan, tapi orientasinya adalah orientasi Allah. Zuhud. Tapi sekali lagi zuhud itu adalah pada hati, bukan pada fisik. Sering saya sampaikan bahwa zuhud itu bukan berarti tidak gaya, bukan. Karena zuhud itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Jadi boleh saja kita kehidupannya penuh dengan kekayaan, tapi hatinya tetap zuhud. Jadi zuhud itu bisa jadi ada orang kaya zuhud, ya. Sebagaimana ada orang kaya yang hubud dunia. Di Bali juga sama, ada orang miskin tapi dia zuhud, dan ada orang miskin dia hubud dunia. Jadi zuhud itu bukan pada tampilan fisik yang enggak. Zuhud itu pekerjaan hati, tidak ada hubungannya dengan fisik. Adapun fisik, ya silahkan saja mengambil di mana diposisikan. Kalau diposisikan sebagai orang kaya misalnya, ya manfaatkan kekayaannya itu untuk nasri dinillah, untuk menolong agama Allah, untuk bersyukur dengan kekayaannya. Dan kalau Allah diposisikan orang miskin misalnya, ya maksimalkan ya perannya sebagai orang miskin di sini. Jadi zuhud itu bisa dipakai, bisa dikenakan oleh orang kaya, bisa juga dikenakan oleh orang miskin. Kadang kan banyak orang mengartikan mengapa orang-orang masyarakat luas itu menentang konsep zuhud dalam tasawuf, karena mereka memahami zuhud itu bertentangan dengan tidak boleh kaya. Tidak. Zuhud itu bisa dipakai oleh orang kaya, bisa dipakai juga oleh orang miskin. Sebagaimana orang miskin bisa zuhud, orang kaya pun juga bisa zuhud. Jadi sekali lagi, karena zuhud itu adalah pekerjaan dari hati, bukan pekerjaan dari fisik. Seperti contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu semua nabi, semua rasul itu zuhud semua, tidak mungkin. Karena seorang nabi itu pasti wali. Paham lagi? Seorang nabi itu pasti wali. Tapi seorang wali belum tentu nabi. Kalau nabi pasti wali, wali belum tentu nabi. Sedangkan kalau semua wali itu pasti zuhud, awal kehidupannya itu pasti kehidupan, ya, menempuh kehidupan zuhud. Tapi berani nggak kita mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu tidak zuhud? Karena beliau kaya, kemudian beliau kerajaannya besar. Bahkan beliau berdoa, habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun setelahku. Itu hanya Nabi Sulaiman. Tapi berani tidak kita mengatakan, oh Nabi Sulaiman tidak zuhud? Nabi Sulaiman itu dengan kehidupannya yang seperti itu, beliau itu ada seorang yang zuhud. Karena itu terletak, zuhud itu ada di dalam perilaku, pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik. Ya. Maka kan ada kisah di sana, di mana? Di Maghrib. Ya, Maghrib itu Maroko lah sekarang. Di sana kan tempat yang banyak menampung sejarah-sejarah para aulia. Ya. Suatu ketika itu ada dua orang yang bersahabat akrab.
Itu sama-sama mondok. Ya, sama-sama mondok. Ketika sudah selesai mondok, mereka kembali ke kampungnya masing-masing. Tapi jauh, ya, berjauhan. Sehingga masing-masing dari kedua orang ini yang dulunya mondok satu lembaga, satu pondok, itu yang satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdir sebagai orang kaya. Ya, yang satu ditakdir sebagai orang kaya, yang satu itu ditakdir orang miskin. Ditakdir orang miskin. Sama-sama ngajar, sama-sama punya santri. Akhirnya setelah sekian lama ya terjun di masyarakat, itu temannya yang miskin, yang suatu ketika ada muridnya dari teman yang miskin ini izin sama kiainya ini, Pak Yai, saya izin mau bermusafir, saya ingin melakukan, saya ingin mengembara. Kemana? Ke negeri fulan dalam rangka untuk bekerja. Maka kiainya tersebut mengatakan, oh saya di sana itu ada teman dulu, teman mondok. Ya, teman mondok itu yang ditakdir oleh Allah sebagai orang kaya itu, punya santri juga tapi kaya. Saya punya teman di sana, coba nanti kalau kamu sampai sana, ya, sampaikan salam saya. Sampaikan salam saya. Kemudian berangkat. Setelah berangkat sampai di tempat tujuan itu dicari-cari oleh dia, di mana tempat. Nama si fulan tidak ada yang kenal. Ya, karena ternyata teman kiainya ini yang di tempat yang diperintahkan untuk mencari itu ternyata yang menonjol itu, yang terkenal justru sisi saudagarnya. Sisi saudagar. Ketika ditanya, dia perhatikan, mana mungkin, iya ini teman dari kiai saya, kan dia juga seorang ulama, ini kok malah seorang saudagar. Artinya tidak kelihatan belas kalau itu seorang alim. Ya. Tapi di sisi lain, tidak ada lagi orang di tempat itu yang namanya seperti yang disebutkan oleh guru. Akhirnya karena dia penasaran, cobalah tak ikuti saja. Akhirnya diikuti ke rumahnya, dibuntutin. Insya Allah ketika sampai di rumahnya itu ya jalan-jalannya penuh dengan kemewahan rumahnya. Bahkan perjalanannya itu digelar karpet merah ya, kalau sekarang mewah sekali. Sampai akhirnya dia tidak percaya, dalam hatinya masih tak ingkar, masa iya ini teman dari guru saya. Akhirnya dia memberanikan diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa sampean benar? Ya, namanya si fulan. Oh benar saya. Sampean dari mana? Saya dari kampung ini. Oh iya. Saya ada teman di sana. Siapa namanya? Oh, namanya si fulan, disebutkan namanya. Oh teman saya itu ketika di pondok dulu. Maka si santri ini dia baru ya, antara dia percaya dengan tidak percayanya karena dia sudah mengenalnya. Yang kedua tidak percaya, masa iya ini kiai, masa iya ini seorang ulama. Maka kemudian belum hilang rasa penasaran tersebut. Ulama ini yang penampilannya wah, kemudian mengatakan begini, sampaikan salamku sama gurumu. Kan statusnya itu kan sama seperguruan kan. Sampaikan salamku pada gurumu. Sampai kapan gurumu itu hidup dalam cinta dunia? Sampai kapan gurumu hidup dalam cinta dunia? Hati dari muridnya ini dia sangat ya, satu sisi sangat ingkar ya. Satu sisi sangat ingkar, masa iya? Harusnya kan guru saya yang mengatakan ini kepadanya. Karena guru saya miskin, hidupnya ya serba kekurangan. Dia malah justru yang ya, orang ini yang hadapan saya justru yang hidup dalam gelimang harta. Kok malah faktanya kok terbalik? Faktanya kok terbalik? Yaitu dia yang kaya yang mengatakan suruh menyampaikan salam kepada
ya kepada guru saya yang miskin, dia mengatakan, sampaikan salam saya kepada gurumu. Sampai kapan dia akan hidup dalam cinta dunia? Ya. Harusnya kan ungkapan itu pantasnya diungkapkan dari gurunya yang miskin kepada orang itu yang kaya, kan begitu? Enggak. Justru dari orang kaya ini yang menyampaikan pesan itu kepada yang miskin, kan seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres kan di situ. Ada sesuatu yang janggal. Akhirnya dia pergi, ya, kembali ke kampung dengan sedikit kecewa, sampaikan. Ketika disampaikan, ya bagaimana, sudah ketemu? Dengan sedikit wajah lesu dia menyampaikan, sudah wahai guru, tapi ada beberapa kejanggalan yang saya terima. Kenapa? Yang pertama, saya pikir teman guru itu adalah orang yang menempuh jalan artinya penuh sederhana, bersahaja dan sebagainya. Ternyata prediksi saya meleset. Kenapa? Karena dia hidupnya penuh dengan gelimang harta. Satu. Yang kedua, pada saat saya menyampaikan salam sampean kepadanya, dia mengatakan, sampaikan kepada gurumu, ya, sampaikan kepada gurumu, sampai kapan gurumu itu akan hidup dalam cinta dunia. Nah, ungkapan ini, wahai guru, kan yang pantas, ungkapan itu kan keluar dari guru kepada dia. Kok dia menyampaikan, ya, menyampaikan ini kepada guru. Ya, kalau guru menyampaikan ini kepadanya, wajar kan, karena guru ini miskin, sedangkan dia kaya. Nah, ini kan terbalik, dia yang kaya menyampaikan kepada sampean yang miskin. Maka kemudian gurunya ini dia langsung menangis. Dia langsung menangis dan mengatakan, wahai muridku, benar apa yang dikatakan oleh sahabatku itu. Karena aku selama ini walaupun hidup dengan kelihatannya penuh dengan kemiskinan, tapi hatiku penuh dengan cinta dunia. Sedangkan dia walaupun hidup dengan gelimang harta, tapi tidak ada sedikit pun dari hartanya itu yang nyangkut di dalam hati. Luar biasa. Ini namanya zuhud. Jadi zuhud itu sekali lagi tidak ada hubungannya dengan kaya miskin, karena itu zuhud itu bukan wilayah fisik, tapi wilayah batin. Kaya, kalau tidak ada rasa terikat hati ini dengan dunia, zuhud. Miskin, ya, miskin kalau ada terikat dengan dunia juga tidak zuhud. Az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim as-sana'a minal khalq wal 'arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haq. Az-zuhadu tawi pira-pira wang zuhud idza mudihu nalikane tin puji sapa zuhad inqabadu mongko ngrasa sempit sapa zuhad li syuhudihim krana penyaksiani zuhad as-sana'a ing pujian minal khalqi saking makhluk. Orang zuhud ketika dipuji maka mereka merasa tidak nyaman, merasa sempit, merasa tidak enak. Li syuhudihim as-sana'a minal khalq, karena dalam pandangan mereka pujian itu berasal dari makhluk. Orang-orang zuhud ketika dipuji maka mereka merasa tidak enak dengan pujian itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa pujian itu berasal dari makhluk. Sebab kalau pujian dari makhluk itu sering memperdaya, sering menjadikan lalai, sering menjadikan kita terpesona, sering menjadikan kita lupa diri. Ya. Orang-orang zuhud, az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim dzalika minal khalq. Ya. Orang-orang zuhud pada saat dipuji, mereka merasa tidak enak dengan pujian itu. Karena penyaksian mereka, pujian itu berasal dari makhluk. Wal arifuna lan utawi wong arif. Arif ini sudah di atas zuhad. Ya. Arif adalah orang-orang yang sudah kenal dengan Allah. Wal arifuna utawi pira-pira wong arif idza mudihu nalikane den puji sapa arif imbasatu mongko bunga sapa arif li syuhudihim krana nyeksene sapa arif dzalika ing asana iku minal malikil haqqi saking Allah kang rajane, minal maliki saking raja al-haqqi kang hak. Sedangkan orang-orang arif ketika mereka dipuji
maka mereka merasa tenang, maka mereka merasa senang karena mereka menyaksikan yang memuji itu adalah Allah. Pujian itu berasal dari Allah. Ini perbedaan antara orang zuhad dengan orang arif. Perbedaan antara orang zuhad dengan orang arif. Jadi, mana tinggi antara zuhad dengan arif? Ya, tinggian arif memang. Tinggian arif. Karena orang kalau sudah arif, zuhad itu masih proses menuju arif. Kalau masih dalam zuhad, artinya dia masih proses untuk menuju arif. Dia pada saat dipuji oleh orang, merasa tidak enak. Karena dia merasa ketika mendapatkan pujian itu berpotensi untuk membanggakan diri, untuk membusungkan dada, untuk tertipu, untuk kemudian dia cukup hanya sampai di situ, lupa kekurangan diri. Nah itu orang-orang zuhud. Jadi orang-orang zuhud pada saat dipuji maka mereka merasa tidak enak sekali. Sedangkan orang arif, wal arifuna idza budihu ibbasatu. Orang arif itu ketika dipuji justru senang. Nah jadi sepertinya seperti orang awam gitu. Coba kita orang awam, kalau dipuji senang atau susah? Senang. Orang awam macam kita nih ya, seperti kita ini. Kalau dipuji senang. Kalau orang zuhud senang, tapi orang arif senang lagi. Paham lagi? Tapi di mana bedanya? Nah ini perhatikan betul ini supaya kita tidak salah paham. Ya. Orang arif dipuji senang. Orang awam dipuji juga senang. Ya. Cuma senangnya itu beda. Kalau kita orang awam mendapat pujian, senangnya itu karena menyaksikan diri. Menyaksikan saya. Menyaksikan, saya memang layak ini prestasi saya. Ya. Kerja keras saya memang layak, saya hebat. Nah, itu orang awam ketika dipuji senangnya itu lisuhudinu anfusihim. Karena yang disaksikan itu dirinya. Berarti hududun nafsi. Ya, yang disaksikan adalah dirinya, yang dibesarkan dirinya, yang diagungkan dirinya. Orang awam. Tapi orang arif ketika dipuji mereka senang, beda. Sambungan senangnya itu tidak sama. Kalau kita orang awam dipuji senang, sambungannya adalah karena senangnya itu kita melihat diri, melihat kita, melihat aku. Aku yang hebat, aku bisa. Sehingga ketika mendapatkan menuai pujian menjadi bangga. Yang disaksikan itu dirinya. Sedangkan orang arif, kalaupun mereka senang dalam pujian, beda. Yang disaksikan itu bukan kok dirinya, bukan dirinya hebat, dirinya enggak. Tapi mereka menyaksikan dalam pujian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memuji. Allah. Karena orang itu hanya ibarat corong. Ya, ibarat apa? Pemancar saja. Sedangkan yang menggerakkan siapa? Allah. Loh, berarti hakikatnya yang memuji siapa? Allah. Ini perbedaannya. Nampak zahirnya sama-sama senang, tapi muatan senangnya itu yang beda. Ya. Orang arif ketika dipuji senang, tapi senangnya itu karena mereka menyaksikan itu adalah anugerah dari Allah. Allah yang memuji melalui lisan orang. Itu orang arif. Sedangkan orang awam ketika dipuji senang, tapi senangnya adalah karena melihat dirinya orang yang memang layak mendapatkan pujian. Berarti yang disaksikan adalah dirinya, egonya, nafsunya. Dirinya yang besar. Tapi kalau orang arif, ketika dipuji mereka bangga, mereka senang. Yang disaksikan adalah Allah. Jadi yang memberikan ini Allah. Yang memuji ini Allah. Cuma melalui lisan orang. Sama seperti ketika mendapatkan pemberian. Ketika mendapatkan pemberian, antara orang awam dengan orang arif, sekilas sama zahirnya. Coba kita orang awam, ketika dapat pemberian, senang apa susah? Senang. Ya, ketika kita dapat pemberian dikasih senang. Ya. Orang arif senang banget gratisan. Ya, dapat gratisan. Oh, alhamdulillah dapat gratisan. Oh, orang awam. Orang arif juga begitu. Ketika mendapatkan pemberian itu senang juga. Cuma sambungan senangnya itu berbeda.
Kalau kita orang awam mendapatkan pemberian dari orang senang, senangnya itu karena dapat gratisan. Hitung-hitung nggak keluar duit nih. Hitung-hitung kita, ini. Yang disaksikan adalah dirinya lagi. Ya, kepentingan. Sedangkan orang arif ketika mendapatkan pemberian dari orang, mereka senang. Senangnya itu karena mereka melihat pemberian itu dari Allah, cuma melalui orang. Coba yang menggerakkan hati ini untuk memberi siapa? Allah. Lah berarti senangnya beda. Kelihatannya sama-sama senang zahirnya, tapi motif senangnya itu yang ada di balik senang tersebut yang berbeda. Yang pertama yaitu orang awam senangnya ketika mendapat pemberian karena dia melihat dirinya, sedangkan orang arif mereka senang ketika mendapatkan pemberian karena itu adalah pemberian dari Allah. Allah yang memberi, orang lain yang menyampaikan. Paham lagi? Sehingga di situ dengan Allah bersyukur, dengan sesama berterima kasih. Loh, itu keseimbangannya. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan, wah sudah alhamdulillah, tapi tidak berterima kasih kepada yang menyampaikan. Juga tidak sempurna. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, maka dia belum dianggap bersyukur kepada Allah. Jadi kepada yang menyampaikan kita berterima kasih, ya, karena orang tersebut menjadi wasilah perantara sampainya nikmat itu. Kepada Allah kita bersyukur. Kepada Allah kita bersyukur. Kepada orang yang menyampaikan ke tangan kita, kita berterima kasih. Itu keseimbangannya seperti itu. Jadi sama-sama pemberian, casingnya pemberian, sama-sama senang, orang arif dengan orang awam, cuma orang awam senangnya itu dengan dirinya, orang arif senangnya itu karena mereka melihat itu pemberian Allah, Allah yang memberi melalui orang. Paham lagi? Sehingga dengan orang dia berterima kasih, dengan Allah dia bersyukur. Paham betul lagi? Paham lagi? Wal arifuna idza mudihu imbasatu. Salah paham lah. Fi syuhudihim dzalika minal malikil haqqi. Fahum hadiruna ma'a rabbihim, karena mereka orang-orang yang selalu hadir bersama Tuhan mereka. Hati mereka itu selalu bersama Allah, sehingga selalu iling marang Allah. Selalu ingat dengan Allah, selalu tidak pernah terpisah hatinya dengan Allah. Ya. La yusyahiduna ma'ahu ghairahu, sehingga mereka tidak pernah menyaksikan apapun, baik dalam ujian, dalam pemberian, tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Ya. Coba seperti halnya kita sekarang. Ketika kita mendapatkan, ya, ada seorang kekasih mengirimkan bingkisannya kepada kita. Mengirimkan bingkisannya kepada kita. Walaupun sekarang di paket misalnya, ya, melalui beberapa kota itu, ya, melalui beberapa kota itu menggunakan jasa paket entah JNE, entah JNT, entah Express ID dan seterusnya. Coba, ketika hadiah itu datang, paket itu datang sampai kepada kita, kita kira-kira senang nggak kita ketika menerima hadiah itu? Senang, ya. Kenapa? Karena hadiah itu berasal dari sinten? Dari kekasih. Nggih. Berasal dari kekasih. Tapi kita tetap berterima kasih mboten dengan tukang paketnya. Terima kasih, Pak. Kenapa kok berterima kasih kepada tukang paket? Karena dia menjadi sebab perantara sampainya kiriman. Paham? Sedangkan syukurnya, ya, kepada yang kita saksikan sebenarnya itu yang tukang paket atau kekasih yang mengirim, yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi harapan kita, dambaan kita, yang selalu meniru kalbu kita, kekasih kita yang mengirim. Begitulah kira-kira analoginya, ya, gambarannya tentang bahwa mereka orang-orang arif itu mereka sudah tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Dalam arti seperti halnya seorang kekasih, ketika dia mendapatkan apapun, ya, dari kasihnya itu tidak ada yang disaksikan kecuali kekasih. Tidak ada yang disaksikan kecuali kekasih. Fambasatu lidzalika qailuna alsinatul khalqi aqlamul haqqi fa idza muddihu syahidus sana'a minhu. Sehingga mereka mengatakan bahwa
lisan-lisan makhluk itu ibarat pena-pena dari Tuhan. Ya, orang itu ketika orang-orang arif ini, sehingga ketika orang memuji itu sebenarnya Allah yang menggerakkan untuk memuji melalui orang tersebut. Fa idza mudihu syahidus sana'a minhu, sehingga ketika mereka memuji, dia menyaksikan bahwa pujian itu dari Allah sebenarnya. Fambasatu lidzalika wa kana mazidan fi halihim wa maqamihim, sehingga mereka merasa senang dengan pujian itu, tapi pujiannya, senangnya dengan Allah, menyaksikan itu sebagai anugerah pujian dari Allah. Wa kana mazidan fi halihim, dan itu menambah hal mereka, maksudnya hal mereka menambah adab mereka kepada Allah, wa maqamihim, kedudukan mereka, li ghaibatihim an anfusihim, karena mereka sudah betul-betul sirna, betul-betul ghaib, betul-betul tidak ada dari dirinya. Dalam arti menyaksikan dirinya yang berhak mendapatkan pujian sudah tidak ada. Karena dia menyaksikan bahwa ini semua adalah pujian dari Allah. Hakikatnya Allah memuji dirinya dengan dirinya, cuma dialamatkan kepada kita. Tapi hakikatnya Allah juga yang memuji. Sehingga kita tidak menyaksikan kitab belas sama sekali. Ya. Fambasatu lidzalika wa kana mazidan fi halihim wa maqamihim li ghaibatihim an anfusihim fala yahsulu 'indahum i'jabun wala idtirar, sehingga tidak ada mereka kok kemudian merasa ujub, kemudian merasa tertipu. Enggak. Orang itu merasa tertipu karena ketika dia lalai bahwa pujian itu dialamatkan pada dirinya. Ya. Jadi pujian itu dia saksikan ketika dia itu baik sekali. Ketika saya menyaksikan diri saya, di situ tertipu. Oh iya ya, saya memang hebat. Di situlah tertipu. Tapi untuk orang arif enggak, mereka sudah tidak ada dirinya itu. Fala yahsulu indahum ijabun wala iltirar. Apa aja yang mau disaksikan dari dirinya itu, orang dirinya sudah tidak ada kok. Yang disaksikan semua Allah. Jadi dipuji baik, sebenarnya yang baik itu Allah. Dipuji alim yang punya ilmu itu Allah. Apanya yang mau tertipu? Apanya yang mau terpuji? Qila wa hadza mahmalu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diantara dari makna dari sabda Nabi, idza mudihal mu'min fi wajhi rabal imanu fi qalbihi walidza kana yamdahul musannifu shaykhahu al-mursi wa huwa sakit wa yaqa'u indahul madhu muqian aziman wa kadza waqa li ghairihi minal arifin. Ini diantara makna dari sabda Nabi bahwa ketika orang mukmin dipuji, maka ya akan robal Islam, maka akan tumbuh Islamnya. Artinya orang mukmin yang hakiki ini, yang sudah tidak menyaksikan dirinya tapi menyaksikan Allah, ketika dipuji amalnya misalnya, maka dia tidak tertipu dengan dirinya, merasa dirinya hebat, kuat dan seterusnya, tapi dia menyaksikan bahwa kebaikan itu dari Allah. Allah yang memuji, ya, Allah sebenarnya yang memberi itu. Jadi tidak ada menyaksikan dirinya sama sekali. Rabbal imanu fi qalbi walidza kana, oleh karena itu pengarang, siapa pengarang ini? Ibnu Athaillah, walidza kana yamdahul musannifu syaikhaul mursi wa huwa sakit. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Imam Ibnu Athaillah Sekandari ini, beliau memuji gurunya, yaitu Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi wa huwa sakit. Imam Abu Abbas itu diam saja ketika dipuji oleh Imam Ibnu Athaillah, ya. Wa yaqa'u indahul madhu muqian aziman, karena ketika yang muji itu gurunya tidak melihat bahwa iya saya ini memang luar biasa berhak untuk mendapatkan pujian. Tidak. Tapi beliau menyaksikan bahwa ini adalah pujian dari Allah. Allah yang menggerakkan orang ini untuk muji saya, dan saya tidak memiliki apapun karena yang layak untuk dipuji itu hanya Allah. Wa kadza waqa li ghairihi minal arifin, dan ini masih banyak terjadi di kalangan para arifin yang lain. Wa sahibu hadzal maqam idza dammahu ahad la yajidu fi nafsi alaihi wa la yuhdih li adami syuhudihi dhamma sadiran minhu. Nah, orang yang seperti ini juga artinya mereka yang ketika dipuji tidak menyaksikan dirinya di situ, tapi dia menyaksikan Allah, artinya Allah yang memberikan anugerah, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan fadl, Allah memberikan pertolongan dan seterusnya. Maka begitu juga mereka ketika mendapatkan celaan, ya, ketika mendapatkan celaan, idza dammahu ahadun, ketika mendapatkan celaan, la yajidu fi nafsihi alaihi wa la yu'ti Allah. Jadi ketika mendapatkan celaan itu tidak merasa sedikit pun terusik.
tidak sedikit pun merasa terusik. Allah, berarti kita kan masih jauh dari sana, gitu. Kalau kita masih terusik dengan celaan orang lain, oh berarti belum ini, masih menyaksikan diri sendiri ini. Ketika dicaci masih merasa rendah, maka berarti kita juga belum siap ketika dipuji untuk tidak merasa tinggi. Ya? Jadi mereka orang yang ketika dipuji tadi tidak melihat dirinya tapi melihat Allah memberikan anugerah dan seterusnya, sebaliknya juga begitu. Kalaupun dicaci itu tidak akan ngefek. Ya. La yajidu fi nafsi alaihi wa la yu'dhi li'adami syuhudihi al-dhamma sadiran minhu. Karena dia tidak melihat bahwa tidak melihat bahwa pujian atau celaan itu berasal dari orang tersebut. Jadi kalau tadi dipuji, orang arif itu kan, kalau dipuji, pujian itu dari Allah. Terus sekarang bagaimana kalau orang lain mencela? Masa celaan itu dari Allah? Bukan begitu. Kalaupun celaan itu berasal dari orang, kalau memang orang yang dicela itu ada celah tersebut, maka itu sebagai teguran dari Allah. Yang akan tetap yuraqihi, yang akan tetap menaikkan dirinya untuk menjadi lebih introspeksi dan seterusnya. Tapi jika ternyata yang dicela itu orang yang tidak ada celaan yang dilontarkan kepadanya, maka itu justru akan menjadi wasilah caranya Allah untuk ngampuni dosa-dosanya, kemudian meninggikan derajatnya dan seterusnya. Sehingga dia tetap tidak merasa terusik dengan cacian orang lain. Tidak merasa terusik dengan cacian orang lain. Mudah-mudahan pembahasan ini semakin menjadikan kita dewasa, jiwa kita, rohani kita, sehingga terus berbenah, terus berkembang, terus berbenah menjadi yang lebih baik, yang lebih sempurna, menjadi hamba yang lulus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ربنا اغفر لنا وارحمنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم كحل اعيننا بالنظره الى طلعه البهيه لسيد العالمين وخير البريه وارزقنا رؤيته يقظه ومناما حالا ومآلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فاكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيت واستغاث بك فاجتبى وجعلنا من أهل النفوس الطيبة والقلوب المنيرة والوجوه المستبشرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الختام وزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك إنك ذو الفضل العظيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك وحسن أعمالنا بالتوفيق وزين سرائرنا بالتحقيق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.